Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Syariski Deandra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Politik. Kali ini saya akan membahas suatu fenomena komunikasi politik yang ada di Partai Gerindra. Partai Gerindra adalah salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2008. Sejak saat itu, partai ini telah aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Menjelang Pilpres 2024, Partai Gerindra masih konsisten mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Meski sebelumnya pernah kalah dalam pemilu 2019 dan pemilu 2014. Namun, Prabowo enggan untuk menyerah. Komunikasi politik dengan partai-partai lain terus dijalin demi menciptakan suatu koalisi yang kuat. Contohnya, beberapa hari yang lalu Partai Gerindra yang diwakili oleh Sekjen Ahmad Muzani bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat yaitu Tengku Rifki Harsha guna membahas tujuan untuk menjalin komunikasi politik di antara kedua partai tersebut jelang pemilu 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan selama ia masih diberi kekuatan, dirinya akan terus berjuang habis-habisan. Meski begitu, dia menganggap kalah dan menang dalam sebuah kompetisi itu adalah suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar konsentrasi politik dalam pemilihan presiden dihadapi dengan suasana yang sejuk. Ia berharap tidak ada pihak yang saling bersih tegang karena perbedaan politik, dan tidak perlu saling memecah belah karena kita berbeda pilihan politik. Bahkan Prabowo menilai sosok-sosok lain yang diusung sebagai bakal calon presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka adalah sama-sama putra terbaik bangsa. Prabowo juga mendorong agar konsentrasi dalam Pilpres mendatang mengedepankan gagasan politik. Ide dan program perlu ditonjolkan guna menarik simpati publik pemilik suara. Perbedaan pilihan juga tidak perlu dijadikan masalah yang mampu memecah belah kita semua. Menjelang pemilu 2024, Partai Gerindra kemungkinan berupaya membangun citra dan pesan politik yang kuat untuk mendapatkan dukungan yang lebih lanjut dari para pemilih. Beberapa fenomena yang mungkin akan muncul dalam komunikasi politik mereka mencangkup: 1. Kampanye melalui media sosial. Di era digital ini, media sosial menjadi saluran komunikasi politik yang sangat kuat. Contohnya pada media TikTok, media Twitter, dan media Instagram. Ketiga media tersebut pada saat ini sering digunakan untuk berkampanye politik. Partai Gerindra kemungkinan besar akan menggunakan ketiga platform media tersebut untuk menyebarkan pesan-pesan politik mereka guna memobilisasi pendukung dan mempengaruhi opini publik. Yang kedua, ada strategi pemasaran politik. Partai Gerindra mungkin akan menggunakan strategi pemasaran politik yang lebih canggih untuk mempromosikan calon-calonnya dan menciptakan citra positif di mata pemilih. Yang ketiga, ada isu-isu utama. Partai Gerindra kemungkinan akan fokus pada isu-isu
yang dianggap penting oleh pemilih seperti ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan keamanan sosial. Kampanye tatap muka. Yang keempat adalah kampanye tatap muka. Meskipun media digital menjadi semakin dominan, kampanye tatap muka dengan tur ke daerah-daerah dan melakukan pertemuan dengan masyarakat tetap menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi pemasaran komunikasi politik. Dikarenakan kita bisa lebih dekat dengan orang-orang yang berada di pelosok-pelosok negeri guna menarik simpati dan menarik suara mereka dalam pemilihan umum. Yang kelima ada kritik terhadap pemerintah. Kritik terhadap pemerintah bagi Partai Gerindra yang saat ini posisinya adalah partai oposisi, kemungkinan akan menggunakan media dan platformnya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut masyarakat kurang untuk bisa dimengerti, yang artinya kurang dapat diikuti oleh sebagian masyarakat. Perlu diingat bahwa peran dan posisi Partai Gerindra dalam pemilu mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu, tergantung pada dinamika politik dan dukungan yang diperoleh selama masa kampanye. Oleh karena itu, disarankan untuk mengikuti berita terbaru dan sumber-sumber berita yang terpercaya untuk mendapat pemahaman yang lebih akurat tentang fenomena komunikasi politik Partai Gerindra menjelang pemilu 2024. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menjaring berita yang ada di media sosial, karena kebanyakan berita tersebut belum pasti dapat dibenarkan, karena kemungkinan itu adalah hoax. Berikutnya adalah strategi Partai Gerindra menjelang pemilu 2024. Strategi Partai Gerindra dalam pemilu 2024 kemungkinan akan mencangkup beberapa pendekatan tersebut. Yang pertama adalah membangun citra calon pemimpin yang kuat. Partai Gerindra mungkin akan berupaya menciptakan citra calon pemimpin yang karismatik dan memiliki daya tarik di mata rakyat Indonesia. Ini bisa dilakukan melalui pengenalan calon presiden dan calon wakil presiden yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua adalah fokus pada isu-isu utama. Partai Gerindra kemungkinan akan memilih isu-isu yang relevan dan penting bagi pemilih di Indonesia. Mereka akan menyoroti rencana dan solusi konkret untuk masalah ekonomi, masalah ketenagakerjaan, masalah kesehatan, dan keamanan sosial. Berikutnya adalah kampanye di media sosial yang kuat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, media sosial menjadi saluran yang penting untuk berkomunikasi dengan pemilih. Karena di masa modern ini, rata-rata masyarakat lebih senang menggunakan handphone atau media-media online. Partai Gerindra mungkin akan meningkatkan kehadirannya di platform media sosial dan menggunakan kampanye online untuk mempengaruhi pendapat-pendapat dan memobilisasi pendukung-pendukungnya di media sosial. Yang ketiga adalah memperkuat basis dukungan di wilayah-wilayah kunci. Partai Gerindra kemungkinan akan fokus untuk memperkuat basis dukungan di wilayah-wilayah yang dianggap strategis untuk meraih suara dan kursi parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Berikutnya adalah yang keempat adalah menjalin koalisi politik.
Dalam upaya memperoleh mayoritas dan pendukung kepentingan mereka, Partai Gerindra mungkin akan menjalin koalisi dengan partai-partai politik lain atau kelompok politik. Meningkatkan kehadiran di daerah-daerah pedesaan. Yang kelima adalah Partai Gerindra mungkin akan meningkatkan upaya mereka dalam memperoleh dukungan dari masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki potensi pemilih yang sangat signifikan. Menanggapi isu-isu populer dan peristiwa aktual. Berikutnya yang kelima adalah Partai Gerindra kemungkinan akan merespons isu-isu populer dan peristiwa yang aktual yang sedang berlangsung untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemilih. Penting untuk dicatat bahwa situasi politik dapat berubah dengan cepat dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik. Untuk informasi terkini tentang pemilu dan perkembangan politik di Indonesia jelang 2024 mendatang, saya sarankan untuk mencari sumber berita atau sumber informasi yang sudah terpercaya, seperti berita dan laporan dari media yang terkemuka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.